manusia ini pasti senang ya dan bahagia kalau melakukan sesuatu apa yang kita sukai. Tapi banyak juga di luar sana nih yang melakukan sesuatu pekerjaan tapi sebenarnya karena terpaksa oleh keadaan. Ada yang bilang, terus bagaimana kalau seandainya saya udah kerja keras, udah ibadah gitu, tapi keadaan ekonominya tuh nggak naik-naik juga, tapi nggak juga menemukan namanya kebahagiaan. Ada juga orang yang ibadahnya mungkin nggak menikmati, tapi kayaknya rezekinya baik-baik aja. Nah ini bagaimana nih Ustaz Syam nih? Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh perjuang nafkah yang sedang prepare siap-siap untuk keluar rumah demi mencari dan memberi nafkah terhadap keluarganya dan insyaallah itu semua bernilai ibadah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab." Dalam surah Al-Insyirah disebutkan fa idza faraghta fansab, selesai satu ibadah menuju ibadah yang lainnya, selesai satu ibadah menuju ibadah lainnya. Subhanallah, habis sholat subuh nonton Islam itu indah, ibadah. Habis nonton Islam itu indah, sarapan ibadah. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, makannya bernilai ibadah. Keluar rumah melangkahkan kaki niat mencari nafkah untuk keluarga adalah ibadah. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka dia adalah ibadah. Masuk rumah bismillahi kharajna bismillahi walajna, itu adalah ibadah. Maka subhanallah, seorang muslim, seorang mukmin, dia hanya terlepas dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Tidak pernah terlepas daripada ibadah. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana jikalau dia menjalankan suatu profesi atau pekerjaan yang karena terpaksa saja? Maka subhanallah, bagaimana caranya agar dia bisa bahagia? Yang pertama, kurangi standar kebahagiaan. Bahagia itu simpel sebenarnya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Bahagianya anak sekolah pas libur. Bahagianya pekerja yang Senin sampai Jumat, pas hari Sabtu udah bahagia. Yang penting dapat hari Sabtu aja. Bahagianya seseorang itu ya pas selesai. Udah, itu sekedar bahagia saja. Tapi orang beriman bukan bahagia yang dikejar. Coba lihat apa kata Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah katakan dalam Al-Quran, ketahuilah kehidupan di dunia, orang-orang yang mencari kebahagiaan, dunia itu singkat. Laib, dunia itu hanyalah permainan. Gak ada game yang gak ada game overnya. Yang namanya permainan pasti ada game overnya. Dan yang namanya permainan pasti kita bosen. Anak kecil main dulu, main ini udah bahagia. Sekarang butuh main yang pakai kuota. Nanti butuh lagi main yang layarnya gede. Subhanallah, pasti ada game overnya. Setelah itu laibu walahun, pertunjukan. Sebagus-bagusnya sinetron It's My Dream Not Hers, itu pasti kita bosan-bosan juga. Pasti kita cari series yang lainnya lagi. Subhanallah. Se-booming-boomingnya suatu serial, pasti kita cari serial yang lainnya. Subhanallah. Maka setelah itu wazinatun, ada orang yang bahagia karena berhias, tapi pulang ngapus juga makeup remover, dia remove makeupnya. Subhanallah, nggak ada orang yang bertahan dengan makeupnya seterusnya. Kemudian watafakhurum bainakum, berbangga-bangga dengan pangkat di antara kalian. Ya S1 ketemu dengan lulusan SMA, bangga S1. Tapi S1 ketemu dengan S2, subhanallah langsung gak bangga lagi. Gak abadi. Ya watakatsirun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak harta. Ada orang bahagia banyak hartanya. Ternyata di atas sultan masih ada sultan. Di atas langit masih ada langit. Maka tidak akan ada habisnya jikalau hanya mengejar kebahagiaan. Maka apa yang dikejar ketika kita bekerja agar lebih merasakan ketenangan, kejarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pencari nafkah ketika keluar rumahnya, maka anggap dirinya sedang beribadah. Niatkan karena ingin memberi nafkah kepada keluarga, keluar dengan bismillah, selesaikan dengan alhamdulillah, maka yang dikejar bukan lagi kebahagiaan, tapi yang dikejar adalah kesuksesan dunia akhirat. Suksesnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sukses bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dipertanyakan, istri yang engkau nikahi, anak-anak yang engkau lahirkan, bagaimana engkau menafkahinya? Maka pekerjaan itu dianggap ibadah, insya Allah itu akan membuat kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi bicara masalah kebahagiaan itu ya tergantung bagaimana kita ngelihatnya. Ya beda-beda, setiap orang punya kebahagiaan. Kalau yang penting sih sebenarnya lebih kepada rasa syukur ya. Betul. Dengan apa yang kita dapatkan kita bersyukur, insya Allah kayaknya rasanya tuh banyak gitu ya. Dan orientasinya orientasi akhirat. Benar. Nah ini